Masih dari GIIAS 2016 dan kali ini kita sedang berada di booth Hyundai. Di samping saya ini sudah ada hatchback terbaru dari mereka, yaitu All New i20 yang akan menggantikan kedudukan Grand Avega di Indonesia. Seperti apakah mobil ini? Mari kita lihat bersama. Melihat penampilan mukanya, i20 ini nampak sederhana karena dia hanya mendapatkan lampu biasa, bukan projector lamp. Sebenarnya alis ini lebih bagus kalau ini merupakan DRL, tapi DRL-nya malah di sini, ada di bawah fog lamp. Nah, itu dia juga mendapatkan grill heksagonal dengan aksen chrome di bagian sininya. Nah, pindah ke samping, kita akan mendapati bahwa All New i20 ini mendapatkan velg berukuran 16 inci dengan 6 palang two-tone color, dan kedua roda di bagian depannya sudah mendapatkan rem cakram serta sistem pengereman ABS. Nah, untuk roda ke belakang dan untuk roda di bagian belakang dia masih tromol. Coba kita lihat yuk bagian belakangnya yang sedikit akan mengingatkan kita pada bagian belakang dari Tucson. Bagian belakang kita akan mendapati desain lampunya yang tampak seperti garis-garis LED, padahal ini ternyata lampu biasa, jadi bukan LED, hanya strip saja. Dan dia sudah mendapatkan 3 buah sensor parkir, 1, 2, dan 3. Nah, berhubung ini adalah versi yang otomatis, maka dia mendapatkan 4 percepatan otomatis, sedangkan kalau manualnya ada 6 percepatan. Itu kita lihat seperti apa bagasinya. Kalau dibuka, dia bagasinya tidak rata lantai, jadi turun ke bawah, dan ini cukup luas. Kalau kita buka di bagian sini, ada ban serep dengan velg kaleng, tapi dia modelnya space saver ya, bukan yang full size. Ini pun ringnya hanya 14 inci. Dia juga mendapatkan tray cover di bagian sini. Dan kita coba kalau misalkan dilipat, dia jok di bagian kedua ini tidak terpisah, tidak 60-40 ataupun 50-50, tapi rata 100 langsung. Dan ini juga tidak rata lantai. Jadi kalau misalkan Anda membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih saat dia dibuka pun sebenarnya tidak terlalu banyak membantu ya. Jadi benar-benar yang mengandalkan bagasi utamanya saja. Oke, itu yang bagian belakangnya. Kita coba seperti apa bagian dalamnya. Masuk ke dalam bagian kabin dari All New i20, kita akan mendapati dia menggunakan desain interior dengan warna dominan gelap, dan materialnya masih material plastik keras, tapi tidak terlalu mengganggu menurut saya, dan dia mendapatkan jok two-tone color dengan material fabric. Nah, ini juga dia bisa diatur headrestnya, jadi bukannya menyatu begitu modelnya. Tingkat kemudian juga cukup padat, cukup berisi. Dia juga mendapatkan pengaturan audio switch steering di bagian kiri, lalu ada pengaturan odometer di bagian kanannya. Nah, head unit yang digunakan merupakan unit layar sentuh berukuran 8 inci yang bisa terkoneksi dengan sejumlah konektivitas seperti USB dan segala macamnya itu. AC-nya sendiri dia masih menggunakan knob seperti ini. Sementara di bagian bawah sini Anda akan mendapati adanya power outlet dengan sedikit kompartemen untuk menaruh gadget Anda. Dia untuk keamanannya mendapatkan dual SRS airbag di bagian penumpang maupun pengemudi, juga sudah ada sistem pengereman ABS. Di konsol tengah Anda akan menjumpai adanya cup holder, lalu armrestnya agak terlalu rendah menurut saya, dan dia juga statis, tidak bisa diapa-apakan lagi, hanya begini saja, tidak bisa maju mundur. Dan kalau dibuka, ada ruangan kompartemen yang cukup untuk menyimpan beberapa hal remeh-temeh. Oh, ada ini juga, ada penyimpanan kacamata di bagian sini. Ini sih sudah mulai mulai banyak di mobil-mobil masa kini tempat penyimpanan kacamata di sebelah sini. Oke, itulah yang ada di dalam kabin bagian depan dari mobil ini. Coba kita lihat seperti apa kabin keduanya. Di bangku baris kedua, ini adalah posisi duduk saya, dan ini posisi duduk saya tadi saat di kursi pengemudi. Bisa Anda lihat, dia cukup lapang, walaupun untuk di kelasnya dia masih kalah lapang kalau dibandingkan dengan Honda Jazz ataupun Yaris ya. Nah, selain itu, dia juga kursinya ini kan tadi tidak bisa diatur terpisah 60-40 atau 50-50. Selain itu di bagian sini juga dia, jika biasanya kita sering menemukan di jok tengah yang baris ke tengah ini ada armrest ataupun cup holder, di sini tidak ada. Jadi dia benar-benar polos, dan dia juga tidak mendapatkan headrest yang bisa diatur pengaturannya seperti di depan.
dia statis, fix begini. Cuman enaknya adalah bagian depannya sini tidak menonjol ke depan, jadi tidak seperti backrest. Jadi kita bisa bersandar di sini juga masih dengan empuk, dengan nyaman. Saya rasa itulah yang ada di bagian kedua, yang soal kursinya. Dia juga mendapatkan pengaturan AC di sini. Nah, bicara soal mesin, All New i20 masih menggunakan mesin yang sama dengan saudaranya tadi, Grand Avega, yaitu mesin Kappa 1400 cc. Jadi ya, kalau Anda sudah familiar dengan mesin Kappa dari Grand Avega, maka Anda mungkin tidak akan terlalu banyak perlu penyesuaian saat mengemudikan mobil ini ya. Oke, sekian dulu dari interior dan eksteriornya. Oke, itulah tadi yang ada di bagian eksterior dan interior dari Hyundai All New i20. Walaupun dia boleh dibilang merupakan pengganti dari Grand Avega, tapi dia masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin Kappa 1400 cc dengan tenaga sekitar 100 horsepower lah. Nah, sementara ini itu dulu yang bisa kita kasih. Nanti kalau ada unit test drive kita coba kasih juga tambahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke mobil-mobil yang lainnya yang ada di GI AS 2016.